Shalom, sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu Jalan Hidup. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Keluaran 17, ayat pertama sampai dengan kedua. Kemudian, berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Selama 40 tahun, bangsa Israel berjalan di bawah tuntunan Tuhan. Alkitab menyebutkan bahwa mereka berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Melalui persinggahan ke persinggahan berikutnya, itulah Israel melihat dan mengecap pemeliharaan Tuhan. Bagaimana tidak, seandainya bangsa itu menetap saja di satu tempat selama 40 tahun sebelum beranjak masuk ke tanah perjanjian, mungkin bangsa itu akan belajar untuk beternak atau berkebun, lalu belajar untuk mengerjakan sesuatu untuk diperjualbelikan, sehingga mereka akan lebih sulit mengerti dan memahami tentang pemeliharaan Tuhan. Mereka akan lebih berpikir bahwa semua adalah karena kekuatan mereka sendiri. Perjalanan bangsa Israel itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjalanan hidup kita apabila kita mengerti dengan benar bahwa perjalanan hidup ini adalah serentetan persinggahan menuju kepada persinggahan lainnya, dan di dalam persinggahan menuju ke persinggahan lainnya itulah kita akan melihat dan mengecap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas kita. Maka kita akan selalu tenang dan penuh dengan damai sejahtera. Ketika melewati sebuah perjalanan, entah tamasya atau berpergian ke satu tempat, kita suka mengabadikan sebuah perjalanan dengan mengambil foto dan gambar-gambar supaya kita dapat mengingat-ingat masa-masa manis yang sudah kita lewati. Itu menjadi kenang-kenangan atau memori yang mengingatkan kita akan masa-masa indah. Bukankah Tuhan juga mengajarkan hal demikian kepada umat-Nya untuk selalu membangun sebuah mezbah peringatan untuk mengingat-ingat akan kasih setia Tuhan. Setiap kali kita makan roti dan anggur perjamuan, kita sedang membangun kembali sebuah mezbah peringatan. Itulah sebabnya pada Paskah pertama, Tuhan berkata kepada bangsa itu dalam kitab Keluaran 12 ayat ke-14, "Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya." Bahkan Paulus lama setelah itu mengajarkan tentang cara melakukan perjamuan kudus demikian. Dalam kitab 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 25. "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga Ia mengambil cawan
sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Bukankah perkataan seperti itu yang selalu kita dengar untuk menjadi peringatan akan Tuhan? Itulah mezbah peringatan yang sedang dibangun kembali. Pagi ini, sadarlah bahwa jalan hidup kita adalah serentetan perjalanan dari satu persinggahan menuju kepada persinggahan lainnya. Semua itu tidak kekal, sebab kita sedang berjalan menuju yang kekal, yaitu Tuhan sendiri. Jika pola pikir demikian yang ada pada kita, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu dapat bersyukur dan tetap penuh dengan damai sejahtera. Ketika hari-hari kita menjadi begitu berat, buka kembali foto-foto di masa lalu. Ingat-ingat kembali serentetan persinggahan demi persinggahan yang sudah engkau lewati bersama Tuhan. Bukankah dahulu Tuhan sudah menolong kita? Dia yang sudah begitu baik di masa lalu, Dia juga akan selalu baik dan selalu akan menolong kita. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, aku aman berjalan bersamamu. Tuntun aku ya Bapa, sebab jalan-jalan-Mu lah yang aku rindukan. Amin. Jesus loves you and so do I.